الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله أيها الحاضرون في تربية آلكم وفي انتهاز أعماركم وفي انتهاز أموالكم وفي انتهاز أوقاتكم فإنها فتنة وسلم للنيل مرضات الله فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وسورة المستمعين rahimakumullah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sebagaimana khatib bacakan tadi di awal muqaddimah bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tidaklah semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Dengan kata lain, ada kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah dalam artian bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, yaitu hubungan ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah ghair mahdhah, ibadah yang horizontal antar sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Misbah dinyatakan bahwa hakikatnya ibadah itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi adalah kebutuhan. Jadi manakala kita suatu waktu belum melaksanakan sholat misalnya, ada suatu perasaan tidak nyaman, senantiasa ingat kepada Allah, itu tandanya dalam diri kita ada iman yang ditandakan dengan kebutuhan. Syekh Abu Layth As-Samarqandi dalam kitab Taqiyul Ghafilin memberikan arahan kepada kita paling tidak ada 4 hal agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan baik dalam konteks hubungan dengan Allah maupun dengan manusia, kita tentu punya tujuan akhir di mana ultimate goal kita adalah maradatillah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ilmu. Jadi ibadah itu mesti dengan ilmunya. Kita sholat, zakat, puasa, ibadah haji, tentu harus dengan ilmu supaya yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ketentuan-ketentuan mutlak yang tidak bisa dirubah dalam hal ibadah. Misalnya sholat subuh, kenapa 2 rakaat padahal bangun tidur seger, kok gak 4? Kita tidak bisa merubahnya. Duhur saat banyak istirahat, kok 4 bukan 2? Jadi dengan ilmu. Bahkan lebih jauh Allah menjelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, siapa yang berilmu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian yang orang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Ini yang pertama. Jadi
Mari kita tanya diri ini, sekian puluh tahun ibadah, kok belum pernah merasakan khusyuk? Kok kadang-kadang lupa jumlah rakaatnya? Bisa jadi karena kita ibadahnya belum sepenuhnya diiringi dengan ilmu. Pelajari, pahami, resapi apa yang kita ucapkan, sehingga gerakan dengan ucapan sinkron. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ibadah kita diterima adalah dengan niat. Niat itu merupakan sesuatu yang menjadikan amal kita bernilai. Perbuatan kita itu ibarat angka 0. Angka 0 walaupun banyak berbaris akan mempunyai nilai ketika di depannya ada angka. Misalnya nolnya 1 tidak bernilai, tapi ketika ada angka 1 di depan 0 jadi 10. Ditambah 0 lagi jadi 100. 100 itu ketika ada angka 1 di depan. Itulah niat. Ketika Allah muliakan, bisa jadi amal kita tidak bernilai dalam pandangan Allah karena kita salah niat. Maka ketika Allah muliakan, mari kita telah kembali. Apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Apa kita berdoa kepada Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ataukah kita sibuk mencari handphone, sibuk melihat jam, sibuk lihat jadwal untuk kantor? Apakah kita ketika berangkat kerja niatnya adalah untuk ibadah? Karena mencari nafkah dalam Islam merupakan bagian daripada ibadah. Kadang-kadang kita memang betul kerjanya, tapi landasan niatnya tidak betul. Mau kemana Pak? Mau nyari duit untuk jajan anak. Maksudnya kerja. Uang ini dapat, tapi pahala belum tentu dapat. Maka dengan Allah muliakan, mari kita landasi niat kita karena berangkat kerja adalah tujuan ibadah. Kita belajar tentang ilmu juga ibadah. Datangnya ke masjid ini juga ibadah. Bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban. Intinya dalam segala aktivitas kita sholat, zakat, puasa, sedekah, membantu orang, menolong orang yang sedang kesulitan, bahkan membuang duit dari jalan saja. Ketika niatnya adalah untuk ibadah, untuk menolong orang jangan sampai kena duri, itu merupakan bagian dari ibadah yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dulu kita di masjid walaupun niat, walaupun sudah hadir, tetapi tidak dilandasi dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Secara fisik hadir, tetapi pikiran dan hati kita entah kemana. Ini yang kedua, diluruskan niatnya bahwa apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mengabari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga dan Allah muliakan, agar ibadah kita terima dengan sabar. Setiap amal kebaikan tentu tidak luput dari namanya proses, yang bahkan kadang proses itu membutuhkan kesabaran. Kita berangkat dari rumah ke sini butuh dengan kesabaran. Ada kalanya macet, ada kalanya hujan. Termasuk saat kita sedang ibadah ini, yang kebagian tempat di luar tentu butuh kesabaran. Kena panas, kena hujan kalau hujan. Itu semua tentu hal yang mesti kita lalui, proses yang mesti kita lalui. Tapi kalaulah dilandasi bahwa tujuan utama kita adalah mengharap ridha Allah, insya Allah
datangnya kita, ayunan langkah kaki kita tercatat sebagai pengubur dosa, duduknya kita tercatat sebagai amal soleh, amal kebaikan yang kelak akan bersaksi di akhirat bahwa kita senantiasa tunduk dapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentu sabar ini merupakan kata yang simpel, namun ujiannya datang setiap saat dan akan terus kita alami sepanjang hayat, baik dalam urusan duniawi maupun akhrawi. Sabar itu bahkan dikatakan jika orang tidak ingin rugi, maka mesti saling menasihati dalam kesabaran. Maka Allah di antara 4 orang yang tidak akan rugi adalah illalladzina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, senantiasa memberi nasihat dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Terakhir, dengan memuliakan, syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan diri dari segala pandangan manusia, semata-mata adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Lebih jauh itu apa yang asalkan dari menyatakan bahwa al-a'malu surun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirr ikhlas fiha. Amal itu ibarat tubuh yang kokoh, yang gagah rupawan, sedangkan ruh dari tubuh itu adalah ikhlas. Jadi manakala kita ngeluh dengan berbagai kondisi, tidak ada dengan ikhlas, ibarat tubuh yang tidak ada ruhnya. Sedangkan dalam Islam, sebagus apapun tubuh tanpa ruh disebut mayat, dan mayat tidak ada nilainya. Jangan sampai apa yang kita lakukan caranya sudah betul, niatnya belum betul, maka mari kita perbaiki semua aktivitas kita dengan landasan keikhlasan, agar duduknya kita, kerjanya kita, aktivitas kita senantiasa mendapatkan rahmat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Mari kita perhatikan 4 nasihat ini. Yang pertama, mari kita ibadah, baik ibadah muamalah maupun kepada Allah dengan ilmunya. Yang kedua, kita beribadah dengan sabar. Yang ketiga, kita beribadah dengan keikhlasan, sehingga apapun yang kita lakukan tentu merupakan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والغلا والفحشاء ما نشهد به اللهم اغفر أمة المسلمين في فلسطين اللهم اغفر أمة المسلمين في أنحاء الدنيا بقدرتك يا الله يا رحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله